Dengan ketidaknyamanan dari masyarakat Desa Rumah Salut terkait dengan kepedulian pelayanan kepada masyarakat, maka masyarakat angkat bicara yang diwakilkan kepada Ketua BPD, ketiga Kepala SUA Desa Rumah Salut, Ketua Lembaga Adat Desa, dan Ketua Lembaga Adat Kecamatan melaporkan berbagai kesenjangan yang dilakukan oleh Kepala Desa kepada pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, CEKI Inspektorat Daerah, dan instansi penegak hukum di daerah ini. Simak penjelasan berikut. Baik, terima kasih. Nama saya Uriel Risimanu, asal Desa Rumah Salut, Kecamatan Wermaktian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kehadiran kami di TV Media Tanimbar ini ingin menyampaikan keresahan masyarakat. Keresahan masyarakat mengenai laporan yang pernah kami sampaikan ke pemerintah daerah. Itu kira-kira tanggal 3 Oktober tahun 2021 laporan itu sampai ke pemerintah daerah, CEKI Inspektorat, dan tembusan ke Kejaksaan, ke Polres, ke DPR. Terkait dengan kinerja pemerintah desa. Ternyata sejak Kepala Desa atas nama Sibli Desa Timur sejak dilantik hingga pada hari ini tidak pernah membuat yang namanya rapat desa, sehingga masyarakat itu belum pernah mendengar suaranya, sehingga mereka bertanya-tanya, apa kita sudah ada kepala desa apa belum? Itu keresahan masyarakat. Lalu berikut pembangunan 7 buah rumah tahun anggaran 2018-19 hingga tahun 2021 saat laporan ini naik dan sampai tahun 2022 ternyata rumah itu tidak kunjung selesai, dan kita mau lihat persen selesainya kira-kira belum mencapai 50% 7 buah rumah itu, sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagi kami sebagai masyarakat. Kira-kira dana ini kemana sehingga rumah ini tidak selesai, sedangkan rumah per satu unit rumah itu 48 juta. Kenapa rumah itu tidak selesai? Ini menjadi pertanyaan, sehingga dengan dorongan masyarakat, kami sebagai lembaga adat, SOA, BPD membuat laporan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. Banyak hal, termasuk longboat yang dianggarkan tahun 2020. Sampai hari ini juga, sampai datang di wawancara saat ini juga belum ada longboat di desa. Tapi ada informasi bahwa dana itu sudah dikembalikan ke secara berkala ke BPMD. Lalu nanti akan dikembalikan ke kas desa karena itu uang desa. Tapi kami akan tetap berusaha untuk mengejar dana itu. Sebenarnya dia bersarang di mana dana longboat itu. Lalu berikut sekolah, dana untuk sekolah desa. Yang namanya sekolah desa, tanggung jawab desa untuk sekolah desa itu hanya sekolah PAUD, TK PAUD. Itu yang namanya sekolah desa, itu tanggung jawab desa. Yang tahun anggaran sebelumnya mereka bayar, tapi tahun anggaran 2020 mereka bayar tidak sepenuhnya, hanya 10 bulan gaji guru, dan tahun 2021 hanya tidak dibayar sama sekali. Dan saya tahu 2020 ini akan dibayar apa tidak, tapi saya akan tetap mengejar karena sesuai aturan desa bertanggung jawab untuk sekolah baik milik desa ataupun milik pribadi. Itu aturan. Sehingga tidak ada alasan bilang ini sekolah desa atau sekolah desa pemerintah pribadi. Itu harus dibayar karena ini yang sekolah di sini adalah anak-anak desa sendiri, desa setempat. Sehingga ini menjadi tanggung jawab pemerintah desa. Lalu yang berikut dana PAD desa. PAD desa yang kita ketahui lihat dengan mata langsung itu 60.600.000. Itu termasuk ketua BPD, wakil ketua BPD ikut menyaksikan penyerahan uang itu. Tapi sampai hari ini kata orang belum pernah dengar sedikit pun dari mulut kepala desa
yang namanya Simre Besi Timur bahwa uang ini sekian, lalu dipakai untuk sekian, untuk apa, belum pernah kita dengar langsung. Tapi dari informasi Kepala Desa Waratan, Bapak ikut sampaikan ini karena beliau sampaikan uang telur ikan ini nanti akan dibayarkan lagi 108 sampai 90 juta setelah selesai operasi, sehingga nanti desa akan menerima lagi 30 juta. Tapi ternyata setelah semua pengusaha ini kembali, 30 juta yang akan dibagi ke desa itu kata orang tidak tahu rimbanya kemana. Betul apa sih yang kata orang tahu, tapi ini pemberitahuan langsung untuk semua semua tua-tua adat desa, 5 desa itu. Sehingga ini kami juga pertanyakan ini. Lalu BLT juga bermasalah. BLT ini bermasalah karena malah dibaca orangnya siap untuk nanti pagi datang ngambil. Ternyata waktu pagi beliau yang dipanggil datang juga sudah diganti orang. Jadi BLT secara keseluruhan juga bermasalah. Saya tahu dorang akan bagaimana, tapi jelas BLT juga bermasalah. Lalu kerja-kerja lainnya seperti pembagian semen. Pembagian semen juga yang seharusnya dia dapat 50 ternyata hanya dikasih 40, ada yang 30. Lalu sisa-sisa itu kemana? Sama halnya dengan pembagian ketinting. Yang orang-orang sudah mengharapkan dapat, ternyata waktu datang untuk menerima digantikan dengan barang lain. Umpama dia dibaca untuk mendapat ketinting, lalu besok dia datang dengan harapan untuk mendapat, ternyata diganti dengan kasih tali, umpama begitu, seperti itu. Sehingga dengan begitu membuat masyarakat tuh emosi, marah dalam kantor, sehingga mereka bisa acak-acak dalam kantor itu, bolak-balik meja segala macam itu. Nah itu. Lalu pernah ada ketinting di pengadaan lebih sehingga masih kata ada waktu semua dibagi tinggal 5 ketinting di dalam kantor desa. Nah, di belakang hari ada informasi ketinting hilang, sehingga polisi juga dipanggil datang untuk memeriksa kantor itu. Ternyata tidak ada yang rusak, kunci yang rusak, jendela-jendela tidak rusak. Loh, kok bisa hilang 5 buah ketinting itu kemana? Nah ini juga menjadi pertanyaan masyarakat. Ketinting kok bisa hilang tanpa ada kerusakan di kantor? Sehingga dengan ini harapan-harapan masyarakat tuh lewat laporan ini terutama ditujukan kepada pemerintah daerah, segi inspektorat, kejaksaan, bahkan kepolisian untuk segera ditindaklanjuti ini dan kalau bisa diproses sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya penjelasan dari Ketua BPD Desa Rumah Salut. Menurut Basar, segala kesenjangan yang dilakukan harus diproses secara hukum sesuai aturan yang berlaku. Simak penjelasannya. Saya Ketua BPD Desa Rumah Salut. Ya, untuk saya saat ini saya sangat kecewa berdasarkan apa yang dilakukan oleh Ketua Bapak Kepala Desa atas nama Saudara Simre Besi Timur. Ya. Saya tidak dihargai sama sekali, kami tidak dihargai sama sekali. Istimewa saya sebagai Ketua BPD. Apa yang terjadi dalam desa tidak pernah diundang, lalu mungkin ada koordinasi bersama-sama. Hingga sampai saat ini, ya. Nah, sesuai dengan laporan yang kita terima saat ini, namanya semua itu benar. Apa yang disampaikan dalam laporan itu yang saya pernah tanda tangani dan bersama-sama dengan soal semua itu benar dan terjadi di desa sekarang, di Desa Rumah Salut sekarang ini. Oleh itu saya berani bertanggung jawab, saya berani untuk menandatangani laporan yang ada. Pertama, saya sangat kecewa karena semua yang ada tidak pernah berkoordinasi dengan saya. Saudara Simre Besi Timur, saya Kepala Desa ini tidak pernah berkoordinasi dengan saya. Oleh itu laporan yang ada ini benar-benar saya itu benar dan
itu perlu diangkat. So, ini adalah aspirasi masyarakat yang betul semua masyarakat ini sangat resah justru karena tindakan apa yang dilakukan oleh kepala desa Rumah Salut atas nama Simdi Timur. Olehnya itu mungkin ini laporan ini yang mungkin sampai di tangan bapak-bapak, dan bagaimana cara pun saya sebagai ketua PPDA tetap bertanggung jawab atas. Ini yang saya sampaikan buat bapak-bapak, dan saya minta dengan sangat kalau boleh laporan ini perlu diperhatikan oleh bapak-bapak atasan. Terima kasih. Dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Media Tifa Tanimbar.